Satu, dua, tiga. Nah, everybody, masih bersama saya dan kali ini saya akan kembali membahas film India dengan tema gangster yang berjudul Company. Dan film ini dibintangi oleh Om Ajay Devgan, yang dimana film ini akan berkisah tentang seorang pria bernama Malik. Yang dimana pada mulanya Malik adalah seorang gangster kampung, namun berkat kerja keras, kegigihan, dan dedikasi yang tinggi, akhirnya dia bisa menjadi gangster kelas internasional. Jadi, seperti apakah ceritanya? Mari kita mulai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Malik, dan Malik adalah anak buah dari gangster terkenal yang bernama Aslam Bhai. Meski baru bergabung dengan gangster tersebut, namun Malik telah berhasil merebut hati Aslam Bhai berkat prestasinya dalam mengembangkan jaringan. Dan tentu saja hal ini membuat beberapa seniornya merasa iri dengan Malik. Scene berganti, untuk melebarkan sayap, Malik mulai merekrut beberapa pemuda setempat untuk bergabung ke dalam jaringannya, hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang pria bernama Chandu. Merasa tertarik dengan Chandu, Malik lantas merekrut Chandu beserta gengnya untuk bergabung ke dalam gangster Aslam Bhai. Dalam waktu yang singkat, hubungan Chandu dan Malik pun semakin akrab. Di malam harinya, sesuai perintah dari Malik, Chandu lantas melakukan transaksi jual beli barang haram dengan salah seorang anggota geng Aslam Bhai yang bernama Said bersama konsumennya yang bernama Mubarak. Dan di sini terjadi perselisihan antara Chandu dengan Said, yang dimana Said meminta 6 kotak, namun sesuai perintah dari Malik, Chandu hanya disuruh memberikan 4 kotak. Di lain sisi, saat mereka berdebat dari kejauhan, datanglah polisi yang datang menghampiri mereka. Melihat kedatangan polisi, Said langsung masuk ke mobil dan pergi meninggalkan Chandu. Sementara itu, Chandu menyuruh teman-temannya agar menyembunyikan kotak itu, sedangkan Chandu berusaha untuk mengelabui para polisi. Merasa ada gelagat mencurigakan dari Chandu, para polisi ini langsung memasukkan Chandu ke dalam mobil dan membawanya ke kantor polisi. Di lain sisi, kini Malik lantas menemui temannya yang bernama Sharma dan memintanya supaya menghubungi temannya yang bernama Thakur untuk membantu membebaskan Chandu. Di pagi harinya, akhirnya Chandu telah bebas, dan untuk itu, Malik bersama pacarnya yang bernama Surja lantas mengantarkan Chandu pulang. Sesampainya di rumah, saat menikmati secangkir teh, tiba-tiba telepon Malik berdering, dan rupanya itu adalah telepon dari Aslam Bhai. Dan di sini beliau menyuruh agar Malik membawa Chandu pergi ke markasnya, yang dimana Aslam Bhai adalah ketua gangster tempat Malik bekerja. Saat di perjalanan menuju markas, Chandu bertanya tentang Said, dan Malik lantas menjelaskan jika Said bersama beberapa saudaranya sudah menjadi anak buah Tuan Aslam Bhai sejak lama. Namun mereka iri dengan perkembangan bisnis Malik yang berkembang lebih pesat. Beberapa menit kemudian, Malik bersama Chandu telah sampai di tempat Aslam Bhai, dan di sini tampak Said yang tengah mengadu kepada Aslam Bhai mengenai Chandu yang kemarin berani menolak perintahnya. Kemudian Malik berkata pada Aslam Bhai jika Chandu tidak salah karena Chandu hanya mengikuti perintahnya. Namun di lain sisi, kini Said yang sejak awal merasa iri dengan Malik lantas berdebat dengan Malik. Setelah perdebatan itu, Malik lantas pergi. Dan kemudian Said bersama adiknya lantas meninggalkan markas dan menuju ke dalam mobil, dan saat di mobil Said berencana untuk membunuh Malik. Namun siapa sangka jika Malik telah bersembunyi di mobil tersebut dan dia telah berniat untuk membunuh Said. Melihat keberadaan Malik, Said yang merasa panik mencoba memelas agar tidak dibunuh, namun Malik yang tidak mempedulikannya lalu membunuh Said beserta adiknya. Malik. Setelah kematian mereka berdua, Malik menelepon temannya yang bernama Pandiji agar menyiapkan beberapa pasukan untuk menuju ke markas dari Sharma. Yang dimana Malik berpikir jika nantinya Sharma pasti berencana untuk membunuhnya akibat telah membunuh Said. Sesampainya di tempat Sharma, Malik bersama beberapa anak buahnya lantas mengancam Jadkil, anak buah dari Tuan Sharma. Lalu Malik bersama Chandu menuju ke ruangan Sharma dan tanpa basa-basi, Malik langsung membunuh Sharma. Dan dalam ruangan tersebut ada seorang polisi bernama Inspektur Ratot, yang dimana Chandu merasa dendam dengan beliau karena dulu pernah menyiksanya saat Chandu di penjara. Dan Chandu lantas meminta izin pada Malik untuk membunuhnya. Setelah Malik mengizinkan, Chandu langsung menembak Inspektur Ratot hingga meninggal dunia. Setelah membunuh para seniornya, Malik lantas menemui Tuan Aslam Bhai dan meminta izin padanya untuk mengurus bisnis gangsternya. Dan di sini Malik menjelaskan jika dia terpaksa membunuh Said, sebab jika dia tidak membunuh Said, maka Said pasti akan membunuhnya. Mendengar pernyataan Malik, Tuan Aslam hanya diam saja.
Dalam waktu yang singkat, akhirnya Malik telah berhasil menguasai geng dan membuatnya menjadi gangster terbesar di Mumbai. Waktu berlalu dan kini pemerintah India mulai merasa resah dengan keberadaan para gangster yang kerap membuat onar, dan untuk itu pemerintah India lantas mengangkat seorang polisi yang bernama Inspektur Srinivasan untuk menjadi komisaris Mumbai, yang dimana Inspektur Srinivasan dikenal sebagai polisi yang tegas dan penuh prestasi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Chandu bisa membeli apartemen untuk ibunya, dan untuk itu kemudian ibu Chandu mengenalkan Chandu dengan seorang wanita bernama Kanu. Setelah berkenalan, akhirnya mereka sepakat untuk segera menikah. Scene berganti dan kini Malik beserta gerombolannya pergi menuju ke sebuah tempat syuting film. Namun saat mereka melihat proses syuting, tiba-tiba dari kejauhan muncullah pria misterius yang mencoba membunuh Malik. Namun beruntungnya Malik berhasil diselamatkan oleh Chandu. Di pagi harinya, Malik menuju ke kantor polisi untuk mengidentifikasi pelaku penembakan tersebut. Namun sayangnya Malik tidak terlalu mengenali pelakunya. Kemudian Inspektur Srinivasan memanggil Malik ke ruangannya untuk memberikan sedikit pertanyaan. Dan di sini Malik mengatakan jika dia hanyalah pengusaha ekspor-impor. Namun Pak Polisi yang merasa curiga lantas menyuruh agar bawahannya menangkap pelaku penembakan itu untuk membongkar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menghadirkan sang pelaku, Inspektur Srinivasan langsung membawanya ke ruang interogasi untuk menyiksanya, supaya dia mengatakan tujuannya untuk membunuh Malik. Hingga akhirnya berdasarkan laporan pelaku di pagi harinya, Inspektur Srinivasan menangkap Gadgil, yang dimana Gadgil adalah dalang dibalik rencana pembunuhan Malik. Kemudian Inspektur Srinivasan lantas memberi dua pilihan kepada Gadgil, yaitu Gadgil harus bersedia menjadi saksi pembunuhan Tuan Sharma dan Inspektur Rathod, atau rahasianya akan dibongkar kepada Malik, yang dimana jika polisi memberitahu Malik, Gadgil pasti akan dibunuh oleh Malik. Gadgil yang tidak punya pilihan lantas memilih untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Malik terhadap Tuan Sharma. Setelah Gadgil setuju, kemudian Inspektur Srinivasan membuat surat penangkapan untuk menjebloskan Malik dan Chandu ke dalam penjara. Di lain sisi, kini Malik sedang tidur bersama pacarnya, sementara itu Chandu juga sedang bercumbu rayu dengan Kanu. Namun tiba-tiba telepon Chandu berdering. Scene berganti dan kini para polisi telah mengepung rumah Chandu. Namun sayang, menurut penjelasan dari ibunya, Chandu telah pergi ke Hong Kong untuk berbulan madu bersama istrinya. Dan Malik juga sudah pergi ke luar negeri, dan hal ini tentu saja membuat Inspektur Srinivasan merasa marah terhadap anak buahnya, yang dimana dia menuduh jika anak buahnya tersebut telah membocorkan rahasianya. You will be surprised. Di lain sisi, kini Malik, Chandu beserta geng inti telah sampai di Hong Kong, dan di sini mereka menjalankan bisnisnya melalui jaringan telepon. Selain itu, Malik juga mulai menginvestasikan seluruh uang haramnya untuk berbisnis properti hingga saham, dan seolah membuat usahanya menjadi legal. Dan untuk melebarkan sayap, mereka mulai menjalin kerjasama dengan beberapa geng luar negeri. Dan oleh karena itu, media menamai geng mereka dengan nama Company. Company ka naam de diye. Waktu berlalu, tiba-tiba salah satu anak buah Malik bernama Yadav mulai merasa iri dengan Chandu karena dipilih menjadi kepala gangster cabang Mumbai. Dan untuk menghindari perselisihan, Pandiji lantas membicarakan hal ini dengan Malik, dan mereka sepakat untuk memecah Mumbai menjadi beberapa cabang. Dan untuk itu Malik menuju Krishnan agar menjadi ketua geng di beberapa wilayah di kota Mumbai. Dan dari sinilah nantinya masalah bermula. Setelah diangkatnya Krishnan sebagai geng Mumbai Timur, membuat salah satu teman lama Chandu yang bernama Warsi merasa kecewa dengan Malik, karena pada dasarnya Warsi tidak ingin menjadi bawahan Krishnan. Setelah memberitahukan kecewaannya pada Chandu, kemudian Warsi yang dalam keadaan mabuk lantas menghina Malik, dan siapa sangka kata-kata Warsi ini direkam oleh temannya dan dilaporkan kepada Malik. Malik yang merasa kecewa dengan tindakan Warsi kemudian memanggil Chandu, dan setelah itu Malik menyuruh agar anak buahnya membunuh Warsi. Dan Malik mengatakan memaafkan hal seperti itu adalah sebuah kesalahan fatal. Namun Chandu yang merasa kecewa lantas pergi meninggalkan markas. Untuk menenangkan Chandu yang tengah galau akibat kematian sahabatnya, kemudian datanglah Pandiji yang menjelaskan jika tindakan Warsi dimaafkan, maka dikhawatirkan akan lebih banyak lagi anggota yang akan berani menentang perintahnya. Waktu berlalu dan kini Chandu diutus oleh Malik untuk pergi ke Swiss guna menemui kliennya, seorang politikus India yang bernama Tuan Raute. Sesampainya di Swiss, Tuan Raute menyuruh agar Chandu menyingkirkan Menteri Dalam Negeri, namun tidak menjadi skandal kasus pembunuhan. Setelah pertemuan itu, Chandu lalu pulang dan memberitahukan hasil pertemuan itu kepada Malik. Dan hal ini membuat Malik sedikit bingung. Hingga akhirnya Malik menemukan cara untuk membunuh Menteri Dalam Negeri namun tidak menjadi skandal. Yang dimana Malik berencana untuk membuat kasus pembunuhan itu seolah-olah seperti kasus kecelakaan lalu lintas.
Setelah setuju, Candu lalu mengirim anak buahnya agar menabrak Mendragi dengan menggunakan truk. Saat persiapan, anak buah Candu melihat dua anak kecil yang ikut bersama Menteri Dalam Negeri. Kemudian mereka melaporkannya kepada Candu. Candu yang merasa bimbang lalu menelepon Malik dan berniat untuk menunda membunuh Menteri Dalam Negeri. Namun Malik tidak peduli dan menyuruh agar Candu segera membunuhnya. Merasa tak tega, Candu menghubungi anak buahnya dan membatalkan misi ini. Kemudian Yadav yang merasa kaget dengan keputusan Candu lantas menelepon Malik dan memberitahunya jika Candu telah membatalkan misi. Dengan berpikir cepat, Malik lantas menelepon anak buahnya untuk segera menabrak Mendagri. Setelah kejadian itu, timbullah perselisihan antara Malik dan Candu, dan dalam keadaan emosi, Candu mulai membantah Malik dan kembali mengungkit masalah Warsi. Dalam keadaan emosi, Candu lalu pulang. Melihat sikap Candu yang begitu keterlaluan, Yadav meminta izin pada Malik untuk membunuh Candu. Namun Pandiji meminta agar Malik memaafkannya, dan untuk itu Pandiji lantas pergi ke rumah Candu untuk menenangkan hatinya. Sementara itu, Saroja yang juga panik lantas menelepon Kanu dan memberitahunya agar berhati-hati sebab kini Malik mungkin akan mengirim beberapa orang untuk membunuh Candu. Kanu yang panik lalu memberitahu Candu jika Malik akan membunuhnya. Dan tiba-tiba datanglah Pandiji bersama David. Melihat kedatangan mereka, Candu yang panik langsung menembak Pandiji lalu kabur. Yang dimana sebenarnya Pandiji berniat untuk menenangkan Candu. Namun karena kesalahpahaman akibat telepon dari Saroja, Candu malah membunuh Pandiji. Saat di bandara, Candu menelepon Malik dan mengatakan jika dia akan menghancurkan company. Sementara itu, setelah kematian Menteri Dalam Negeri, akhirnya Pak Raute diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri yang baru. Scene berganti, Candu bersama istrinya pergi menuju Kenya untuk bersembunyi. Merasa jika posisinya tidak aman, Candu menyuruh agar Kanu pergi ke India karena dia khawatir jika Malik akan menyerangnya sewaktu-waktu. Di lain sisi, kini berita perpecahan antara Candu dan Malik mengejutkan kepolisian Mumbai, dan hal ini membuat kedua geng itu terpecah menjadi dua kubu. Malik yang semakin emosi lantas menyuruh Yadav agar segera mencari Candu. Sementara itu, Saroja merasa sangat bersalah karena dia adalah penyebab kesalahpahaman itu. Namun sayangnya Saroja tidak memiliki keberanian untuk memberitahukannya pada Malik, sehingga perpecahan itu semakin melebar. Hingga akhirnya terjadilah adegan saling bunuh-membunuh antara pasukan Malik melawan pasukan Candu. Melihat keadaan yang semakin memanas, Aslambai lantas menelepon Malik agar segera mengakhiri ini semua, karena akibat perpecahan itu membuat kegiatan bisnis semakin memburuk. Malik, ye sab kab khatm hoga? Malik yang sudah mengetahui keberadaan Candu lalu mengirim anak buahnya untuk membunuh Candu. Setelah Candu terkena 3 tembakan, secara kebetulan dia bertemu dengan pihak yang berwajib dan mengantarnya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Candu meminta bantuan pada Kawara Singh agar membunuh Malik. Di lain sisi, melihat berita Candu telah tertembak, Kanu lantas meminta bantuan pada Saroja agar membawanya pergi menemui Malik. Dan di sini Kanu memohon agar Malik memaafkan Candu, namun Malik tidak bisa memaafkannya. Kanu yang panik lalu emosi dan mengambil pistol untuk membunuh Malik. Karena tidak bisa mengontrol diri, Kanu malah menembak Saroja. Melihat hal itu, secara spontan Yadav langsung menembak Kanu hingga meninggoy. Di lain sisi, kini Inspektur Srivasan pergi ke Kenya untuk menemui Candu, dan di sini Pak Inspektur meminta agar Candu menyerah dan membantu pihak kepolisian untuk menghancurkan company, sekaligus membalaskan dendam Candu atas perbuatan Malik terhadapnya. Scene berganti, dan kini Saroja tengah dirawat di rumah sakit. Dengan kondisi yang kritis, Saroja berkata pada Malik jika sebenarnya dialah yang menjadi penyebab kesalahpahaman antara Malik dan Candu. Mendengar kebenaran itu, Malik berniat menghubungi Candu untuk meminta maaf. Namun sayangnya kini Candu telah sampai di India bersama Inspektur Srinivasan. Di lain sisi, kini Menteri Raute merasa takut jika rahasia besarnya akan terbongkar, lantas menuju ke penjara untuk menemui Candu. Dan di sini Pak Menteri meminta agar Candu tidak membongkar kasusnya yang telah menyuruh Candu untuk membunuh Menteri Dalam Negeri. Saat Pak Menteri hendak meninggalkan Candu, tiba-tiba Candu merebut tembak dari seorang pengawal untuk membunuh Pak Raute. Atas kejadian itu, Candu dimasukkan ke dalam sel dengan penjagaan ketat. Saat di dalam sel, datanglah Inspektur Srinivasan untuk menemui Candu. Dan di sini Candu meminta pada Pak Polisi untuk berbicara sekali lagi dengan Malik. Kemudian kini tampaklah Malik sedang mengangkat telepon dari Pak Polisi. Setelah mendengar suara Candu, Malik meminta maaf pada Candu atas kematian istrinya.
Dan Chandu yang sudah memaafkannya lantas berkata pada Malik jika kini dia akan melakukan hal yang dia rasa benar. Jadi untuk itu Chandu meminta maaf pada Malik jika nantinya akan membuat kerugian besar bagi bisnis Malik. ये मत समझना मैं ज़ाती तौर पे किया। Waktu berlalu beberapa saat kemudian, saat Malik baru saja pulang dari rumah sakit, tiba-tiba muncullah Kaur Singh yang secara tiba-tiba menembak Malik hingga meninggal dunia. अपनी कंपनी का नाम ऊंचा कर दिया। Yang dimana Kaur Singh tidak tahu jika sebenarnya Chandu dan Malik sudah berdamai. Dan dia melakukan hal tersebut atas perintah dari Chandu beberapa hari yang lalu. Setelah tewasnya Malik, akhirnya Yadav mengambil alih company, namun Yadav tidak bisa mengendalikan seluruh geng. Sementara itu, Saroja masih memilih menetap di Hong Kong dan membuka usaha butik. Di lain sisi, kini Chandu harus mendekam di balik jeruji besi seumur hidupnya, dan setelah itu film tamat. Ya, jadi begitulah kawan betapa kejamnya kehidupan dalam dunia gangster, dan bahkan jika kalian pernah menonton video dari beberapa gangster di Amerika Latin, mereka lebih kejam dari apa yang ada di film ini. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.